Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak pagi ini? Alhamdulillah sehat. Gak mati lampu ya, karena ada sebagian daerah yang sedang mati lampu. Masih sedikit nih yang gabung, masih 21. Kita tunggu sebentar, beberapa menit. Ada kendala kegiatan pembelajaran selama ini? Gak ada. Ya cuma kendala internet saja, Mister. Internet ya. Iya. Iya. Internet memang jadi kendala utama. Kemarin saya ngajar dari sekolah aja juga terkendala, Mbak. Sekarang saya ngajar dari rumah. Saya nggak kemana-mana hari ini. Kena demam sejak 2 hari ini. Jadi harus istirahat di rumah. Waktu pulang dari sekolah hari apa itu? Hari Selasa atau apa itu? Kena demam. Belum ada rencana masuk, tak, Mister? Belum ada izin kalau di Kota Malang. Tunggu aja nanti perkembangannya. Paling yo awal tahun, bulan Januari. Lumayan. Saya nggak share video ya, soalnya nggak enak. Kondisinya sedang nggak enak. Rada pusing. Nggak usah share video ya, nggak apa-apa ya. Istirahat aja, Mister. Nggak apa-apa, Mister. Nggak usah ngajar. Nggak usah ngajar. Bukan. Saya kemarin seharian nggak ngajar, Mbak. Cuma buka Zoom gini. Setelah Zoom berjalan, tak kasih instruksi, anak-anak buka Google Classroom, tak tinggal tidur. Tapi sekarang alhamdulillah lebih enakan. Jadi nggak mungkin kayak kemarin lagi. Kayak enak sama anak-anak, sungkan. Kecuali terpaksa tak tinggal nanti. Nggak terpaksa ya. Semoga cepat sembuh, Mister. Oke, amin. Terima kasih. Ini sudah 26. Masih kurang berapa? Kurang 6 ya. Tadi BK langsung ke Google Classroom ya? Nggak ada meeting sama gurunya ya? Tidak, Mister. Tidak, Mister. Tidak ada, Mister. Anak-anak yang di BSS itu harusnya sangat bersyukur ya, karena kita bisa tatap muka dengan guru walaupun online. Kalau sekolah lain itu nggak ada loh. Mereka cuma dikasih tugas lewat Google Classroom, nggak ada bimbingan sama sekali. Kalau ada bimbingan cuma lewat WA. Jadi untuk tatap muka gini jarang sekali dilakukan. Sekolah-sekolah negeri terutama ya. Tapi kebetulan di BSS masih dilayani. Alhamdulillah itu. Teman saya banyak yang ngeluh, Mister. Kasusnya gitu, nggak ada bimbingan dari guru ya? Iya, banyak yang ngeluh. Udah dikasih banyak tugas itu. Kalau kemarin yang di SMA 2 Lumajang itu lebih ngeri lagi ya ceritanya itu. Mereka KBM mulai dari jam 7:30 sampai jam 2. Nggak ada tatap muka tapi tugas-tugas gitu. Sampai bingung anak-anak kerjakan. Alhamdulillah di BSS kan tugasnya sedikit, nggak seperti sekolah lain gitu. Sehari sebelum jam 7 udah selesai kan kerjakannya kalau dari sekolah. Enak, dibatasi memang, sengaja dibatasi. Biar anak-anak bisa maksimal. Terus tuntutan tugas juga beda loh. Kalau di offline dan online itu lebih banyak kalau tuntutan tugas di offline. Bingung sama yang masuk BSS dengan cara offline nanti, kaget. Sekarang dibiasakan dulu yang online dulu ya. Kalau online udah terbiasa, nanti offline-nya insya Allah nggak masalah. Terus karakter gurunya juga beda waktu ngajar online dan offline. Itu berbeda sekali. Kadang lebih ganas kalau offline. Kalau gini santai gurunya. Santai. Masalahnya gurunya mau ngoreksi tugas online juga nggak kuat. Mata terus-terusan. Masa 24 jam harus depan laptop kan ya nggak kuat. Jadi dibatasi. Baik ya, ini Kalista masih terbatas, belum bisa masuk. Minta tolong dijawab dong. Saya nggak bisa buka WA-nya. Nggak apa-apa gitu. Oh, tak chat. Oh, nggak bisa ya lewat sini. Bentar tak buka WA dulu.
Kalista. Baik, sambil saya cek kehadirannya hari ini. Ini Agnes sudah masuk. Agnes sudah. Andika. Hadir, Mister. Anggi. Ansalma. Hadir, Mister. Bagas. Bisma. Hadir, Mister. Bintang. Belum. Kalista tadi terkendala. Cikuita. Hadir, Mister. Danela. Bintang hadir, Mister. Oh, Bintang hadir. Danela. Daniela tadi ada kendala laptop, Mister. Oke, siap. Dani. Hadir, Mister. Diota tadi udah masuk. Hadir, Mister. Vika. Hana. Hadir, Mister. Anasima masuk. Jasmine sudah ya? Lucky sudah. Lucky? Lucky belum? Sandi? Alwan? Hadir, Mister. Iqbal? Iqbal belum? Bagas? Hadir, Mister. Gilang? Hadir, Mister. Ibra? Hadir, Mister. Raihan? Hadir. Raja? Hadir. Nadia? Hadir, Mister. Arin? Hadir, Mister. Naura? Hadir, Mister. Nurul? Hadir, Mister. Rio? Belum. Kanavia? Hadir, Kanavia sudah? Mister. Oke. Firasyah? Hadir, Mister. Akmal? Akmal belum? Coba tak cek. Oh, ini Iqbal masuk, Iqbal. Akmal belum ya? Baik. Sambil kita tunggu. Baik, anak-anak, untuk pertemuan kali ini, kita insya Allah masih melanjutkan di pertemuan sebelumnya. Masih di masalah konfigurasi elektron. Iya. Apakah masih ada masalah sebelum kita bahas sedikit untuk materi hari ini? Semoga saya kuat dampingi sampai akhir. Ada? Nggak ada? Tidak ada, Mister. Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, hari ini saya sengaja tidak share screen pakai laptop, karena harus nulis. Saya coba pakai HP aja share screen-nya ya. Pakai kamera HP. Bentar, saya malu. Saya pusing soalnya. Nah, gini. Untuk konfigurasi elektron, kemarin kita prinsipnya menggunakan 3 aturan itu. Aturan Aufbau, aturan Han, dan larangan Pauli. Terus di waktu membuat konfigurasi juga melibatkan subkulit, ada subkulit S, ada P, ada D, ada F. Untuk S diisi berapa maksimum kemarin? S itu kelihatan nggak? Bentar. S itu maksimumnya 2 ya kemarin ya. Kalau P berapa? 6. 6. Kalau D? 10. 10. 10. Kalau F? 14. 14. Sebentar saya tak pin gambar dulu. 14. Oke, saya belum kepin, jadi nanti enggak. 14 ya. Baik. Bentar. Nah, kemudian waktu membuat konfigurasi, urutan masuk kan kita menggunakan prinsipnya Aufbau. Misalkan ada 6 karbon, konfigurasinya kemarin 1s2,
2S2, 2P2 kan gini ya. Ini kalau nomor atomnya sedikit. Nah, kalau sekarang tak suruh buat konfigurasi nomor atomnya 100 itu ya apa? Maaf, Mister, Kalau bisa pakai cara diulang? ini. Oh, diulangi. Keputus tadi suaranya? Agak kurang jelas, Mister. Oh, oke. Iya, koneksinya Mbak kayaknya biasanya gitu. Bentar, tak perbaiki. Nah, kalau konfigurasi elektron atom dengan nomor atom kecil kayak gini, itu kan mudah untuk dilakukan gitu ya. Tapi bagaimana kalau nomor atomnya di atas 100, 118 mungkin, surat terakhir. Kalau pakai cara gini, itu kelamaan. Nanti kita bisa menggunakan konfigurasi yang lebih pendek, yaitu menggunakan konfigurasi gas mulia. Gas mulia itu kalau di tabel periodik ada di golongan 8A. Siapa saja anggotanya? Mungkin ada yang punya tabel periodik. Dimulai dari helium, Ne, Ar, krypton, xenon, dan radon. Ya, ada ini. Nomornya 2. Nomornya 10. Ini 18, 36, 36, 54, dan 86. Nah, yang dipakai untuk acuan konfigurasi itu kenapa gas mulia? Karena gas mulia adalah unsur yang paling stabil. Jadi selain gas mulia tidak boleh digunakan sebagai acuan konfigurasi. Itu ketentuannya ya. Karena kita cari yang paling stabil. Nah, kalau ini gambar konfigurasinya 1S2. Kalau ini 1S2, 2S2, 2P6. Kalau ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, ini loh alasannya kenapa dipilih. Akhirnya genap, ini berakhir genap, ini juga berakhir genap. Kalau kita buat ke bawah, nanti juga berakhir genap. Makanya itu yang dipilih sebagai aturan konfigurasi. Misalnya sekarang gini, saya punya neon. Nah, namanya kan 10 tadi ya. Kalau dibuat konfigurasi 1S2, 2S2, 2P6, berhenti sampai di sini kan, sampai 3P, 2P6. Nah, bagaimana kalau saya punya 11Na? Konfigurasinya bagaimana? 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. 3S1. Ada kemiripan nggak konfigurasinya di situ? Ada. Ini sampai sini kan mirip. Nah, itu. Daripada untuk NA saya nulisnya terlalu panjang, boleh saya perpendek. Ini kan sama dengan miliknya siapa? Sama dengan miliknya NE. Berarti boleh saya tulis NE, harus sisanya ditambahkan 3S1. Jadi gini boleh nulis konfigurasi, yaitu menggunakan prinsip konfigurasi pendek. Yang digunakan adalah gas mulia. Selalu begitu. Jika nomor atomnya berlebih, saya coba ambil ada 18 Ar, konfigurasinya kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Kalau ada kromium nomornya 24, kemarin konfigurasinya kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, di sini 4S1, 3D5. Nah, kan di sini sampai sini kan mirip sekali kan ya. Daripada tulis panjang, untuk yang boleh saya tulis sebagai AR itu, sisanya ditambahkan 4S1, 3D5. Boleh dibuat begitu. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana cara memendekkannya? Untuk cara memendekkan, kita prinsip ini. Jika nomor atomnya lebih dari 2 dan kurang dari 10, yang digunakan perpendek adalah helium. Jika nomor atomnya di atas 10 dan di bawah 18, kita memendeknya menggunakan neon. Jika nomor atomnya di atas 18 dan di bawah 36, kita menggunakan AR. Nah, contohnya ini tadi. Natrium kan di atasnya 10, di bawahnya 18, berarti boleh kita perpendek menggunakan Ne. Gitu. Terus yang ini, kromium di atas 18 dan di bawah 36, berarti boleh kita perpendek menggunakan AR. Bisa
Bisa dipahami ya, biasanya ya. Bisa, Mister. Oke, alhamdulillah. Nah, biar sampai lebih cepat, kalau misalkan mau buat konfigurasi ada kata kuncinya. AR, Krypton, Xenon, dan RN. Habis helium itu pasti dilanjutkan dengan ini 2S. Habis Ne pasti dilanjutkan dengan 3S. Habis AR pasti dilanjutkan 4S, kalau ini 5S, kalau ini 6S, ini 7S. Jadi cara mempermudahnya. Nah, jadi pertanyaan gini, apakah anak-anak harus membuat konfigurasi dengan cara diperpendek seperti ini? Jawabannya adalah tidak harus. Anak-anak boleh menggunakan konfigurasi pendek, tetap boleh menggunakan konfigurasi yang panjang. Yang paling anak-anak kuasai yang mana itu yang dipilih. Boleh yang pendek, boleh yang panjang. Itu pilihannya. Ini hanya alternatif saja. Gitu. Oke, ada pertanyaan tentang konfigurasi elektron? Tidak ada, Mister. Tidak, cukup ya. Nah, konten utama hari ini itu sebenarnya tidak di bagian ini, tapi apa? Hubungan antara konfigurasi dengan tabel periodik. Itu yang saya jelaskan hari ini. PPT-nya nggak tak buka tadi, nggak apa-apa ya. Hubungan konfigurasi dan letak unsur. Semoga sebentar tak buka dulu. Semoga cepat bukanya. Karena nanti untuk konfigurasi elektron itu kegunaannya banyak. Kalau di siswa kelas 10 kegunaannya 2. Yang pertama adalah untuk memprediksi letak unsur tabel periodik. Nanti yang kedua digunakan untuk memprediksi jenis ikatan kimia. Jadi konfigurasi elektron tetap digunakan di kelas 10 bab ini dan selanjutnya. Kalau di kelas 12 juga dipakai nanti untuk menjelaskan redox dan sebagainya, masih menggunakan konfigurasi elektron. Jadi tolong benar-benar dikuasai ya yang di bagian ini, biar kalau ketemu kimia enak, siapapun yang ngajar enak nanti gitu. Bentar, masih nunggu di buka PowerPoint-nya. Setelah kimia nanti siapa, Mbak? Pelajaran apa, Mbak? Olahraga, Mister. Oh, olahraga. Pak Adi kayaknya nggak bisa juga. Kemarin nggak ada ya Pak Adi ya? Nggak ada, katanya kemarin sakit, Mister. Sekarang semoga udah sembuh. Maaf agak lambat laptopnya. Disclaimer point. Kita masuk di ini untuk tabel periodik. Lihat tabel periodik dulu. Nah, anak-anak kalau di SMP dulu kan juga sudah dikenalkan tentang tabel periodik ya. Tabel periodik itu dikelompokkan menjadi 2. Ada golongan, ada periode. Yang dituliskan tabel vertikal ini disebut golongan. Ini juga disebut golongan. Sampai jumlahnya ada 18 golongan. Terus, kalau dituliskan dalam bentuk tabel yang mendatar atau horizontal, berarti membacanya dari kiri ke kanan begini. Ini misalkan, itu dikenal sebagai periode. Jadi ada golongan, ada periode. Kalau golongan ada 18, kalau periode ada 7. Terus golongan sendiri dikelompokkan jadi 2. Ada golongan utama atau golongan A, ini golongan A, ini golongan A. Ini ke sini juga golongan A. Dan golongan transisi. Golongan transisi itu yang mulai dari sini ke sini sampai ke bawah. Ini disebut sebagai golongan transisi. Nah, konfigurasi elektron itu ada hubungannya dengan ini. Kalau anak-anak bisa menentukan konfigurasi elektron, berarti nanti bisa memprediksi letak unsur itu ada di mana. Ada di golongan berapa, ada di periode berapa. Terus dari mana? Dari bagian konfigurasi elektron mana? Untuk memprediksi itu dikenalkan ada dua istilah, itu ada kulit valensi dan elektron valensi, gitu ya.
Misalkan ini contoh yang sederhana, karena standarnya dari sini. Kalau pakai pendek kan berakhir di 3S1 gitu tadi ya konfigurasinya. Jika ada 14 silikon, ini NE, di sini 3S2, 3P2. Kalau ada 21 skandinum SC, 21 itu berarti di 18 kita boleh memendeknya pakai AL 4S2, 3D1. Nah, yang dihadapi anak-anak waktu di SMA kelas 1, jenis konfigurasi elektron ada ini. Ada 3 jenis ya. Apa saja jenisnya berakhir di ini. Berarti hanya ada kulit S. Bacanya yang S yang penting. Adanya subkulit S saja. Yang kedua, ada subkulit S. Sedikit Ya. kurang jelas, Mister. Putus-putus. Sangat. Oke, Mister. Putus-putus banget, Mister. Oke, sebentar. Tak perbaiki benar. Kakak di luar dulu ya. Keganggu. Maaf ya, biasa. Ternyata dari rumah itu gini. Hei, gak apa-apa, Mister. Udah jelas? Udah jelas lagi? Eh, Mending. Kak, jangan ganggu. Belum. Sudah, Mister. sudah, jelas. Mister. Aku sudah. Baik. Saya ulangi ya. Kalau membuat konfigurasi elektron, anak-anak nanti akan ditemukan 3 jenis ini untuk kelas 10 SMA. Berakhir di S, yang kita lihat ininya aja. Kalau 3 nya nggak penting. Ininya aja. Ini S sama P, dan S sama D. Gitu ya. Berakhirnya gitu. Kalau ketemu yang ini, itu nanti disebut sebagai golongan utama. Golongan utama itu sama dengan golongan A. Bentuknya gitu ya. Tadi kan ada golongan A, ada golongan B. Jika dijumpai yang model ini ada S sama D, itu dikelompokkan dalam golongan transisi atau golongan B. Ini untuk memprediksi letaknya dulu. Ada 2. Ada golongan utama, ada golongan transisi. Ini masih golongan A kan ada 1 sampai 18, 1A sampai 8A. Periode ada periode 1 sampai periode 7. Sekarang NA di golongan berapanya, di periode berapanya, untuk tahunnya kita gunakan ini. Angka-angka yang di atas itu dikenal sebagai elektron valensi. Ini juga sama. Jika tulisnya S dan P, berarti yang di S dan P ini juga disebut sebagai elektron valensi. Gitu. Terus ini juga sama. Jika ada S sama D, 2 dan 1 ini nanti disebut sebagai elektron valensi. Jadi ada 3 jenis ya. Di S dan P atau S dan D. Nah, elektron valensi itu gunanya adalah untuk menentukan golongan. Itu golongan berapanya. Jika dia 1 dan golongan utama atau golongan A, berarti natrium ini ada di golongan 1A. Jadi tulisnya boleh begini. Natrium adalah golongan 1A. Ini pakai Romawi nulisnya. 1A. 1 dapatnya dari mana? Dari elektron valensinya. A dapatnya dari mana? Dari golongan utama. Berarti Na termasuk golongan 1A. Bagaimana dengan Si? Dia ada di golongan berapa? Si yang ini tadi silikon. Untuk golongan berapanya? Dari valensinya 2 ditambah 2 kan 4 ya. Berarti dia masuk di golongan 4A. A dapatnya dari golongan utama. Bisa dipahami ya? 4 dapatnya dari 2 ditambah 2. Ini A itu karena dia ada di golongan utama. Bisa ya? Lihatnya gitu ya. Bagaimana dengan SC? SC kalau dijumlah 2 ditambah 1. Ada berapa itu? 3. Berarti dia masuk golongan 3.
3 apa? Nah, lihat golongan utamanya apa golongan transisi. Ternyata untuk SC ada di golongan transisi golongan B. Berarti dia masuk golongan 3B. Begitu. Bisa cara jawabnya gitu? Wes, kalau masih bingung satu lagi. Misalkan apa ya? Fosfor nomornya 15. Ada di golongan berapa kira-kira dia? Kita buat konfigurasinya dulu. Ne 3S2 3B 3. Ayo kira-kira golongan berapa dia? 5. Kenapa A? Karena golongan utama. Karena golongan utama. Bagus. Bisa untuk membaca golongannya dulu ya? Semuanya bisa ya? Jadi golongan itu untuk golongan berapanya dari elektron valensi. Kalau untuk golongan A dan B-nya kita lihat dari subkulitnya. Jika S atau S dan D golongan A, kalau S sama D dari golongan B. Gitu. Itu kalau untuk memprediksi golongan. Sekarang kalau memprediksi periode, kita gunakan dari ini. Tadi kan ada elektron valensi. Nah, ini disebut sebagai kulit. Nah, ini kulit namanya. Kulit valensi. Valensi terakhir. Jadi ini juga elektron terakhir. Kalau ini kulit terakhir. Kulit valensi digunakan untuk menentukan periode. Itu caranya. Berarti untuk natrium yang ini tadi ada di periode berapa kira-kira posisinya? Arif. Periode 3. Dapat 3 dari mana? Dari ini ya. Kulit valensinya. Kulit valensinya. Kalau SI periode berapa dia? SI ini tadi. Ini 3, ini 3. Berarti kulit valensinya kulit yang tertinggi. Ini 3 kan sama. Berarti dia juga masuk di periode 3. Berarti tidak ditambah, Kalau Mister? Enggak, itu kulitnya. Jadi sesuai dengan kulit ini aja. Ini 3, ini 3, ini tingginya 3. Bacanya gitu. Ya, enggak ditambahkan loh ya. Baik, Mister. Kalau yang SC ada di periode berapa dia? 4. 4. 4. Ini 4, ini 3, lebih tingginya 4. Berarti dia ada di periode 4. Bisa? Nah kalau ini fosfor tadi di periode berapa berarti dia? 3. 3. Nah, bisa semua? Gampang sekali ya. Alhamdulillah. Ya cuma gini aja kok yang tugas hari ini itu 5 yang harus menentukan anak. Jadi 5 menit saja saya kerjakan. Dibuat konfigurasi golongan berapa, dia periode berapa. Jadi nggak akan mempersulit. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya share dikit. Yang belum saya sampaikan tadi. Di tabel periodik itu kan tadi ada golongan A dan B. Ini anak harus tahu persis sebenarnya. Golongan 1A itu ada di sini. Golongan 2A itu ada di sini. Terus dijeda transisi baru masuk golongan 3A. 3A sampai masuk 8A. Itu adalah golongan utama ya. Sedangkan yang transisi hati-hati. Mulainya dari mana itu? Dari golongan 3 dulu. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Baru ini 1B dan 2B. Sedangkan golongan 8B-nya ada berapa kolom? Ada 3 kolom. Kolom ini, dan ini. Nah, jadi nanti gimana cara tahunya? Untuk memprediksi itu, kita bisa membuat rinciannya begini. Untuk golongan A ada di golongan apa? Golongan utama.
Jika elektron valensinya 1, berarti dia masuk golongan 1A. Ev itu elektron valensi ya. Jika elektron valensinya 2, dia masuk golongan 2A. Tulisnya pakai angka Romawi. Jika valensinya 3, dia masuk golongan 3A. Sampai kalau ketemu 8, dia masuk golongan 8A. Itu kalau golongan A. Kalau golongan B itu ada perbedaan sedikit. Dimulai dari elektron valensinya. Elektron valensinya tidak dimulai dari 1, tapi dimulai dari 3. Dia masuk golongan 3B. Kalau 4, dia 4B. Sampai ketemu 7. 7 itu gini ya. 7 baru masuk 7B. Kalau ketemu 8, 9 atau 10, dia masuk golongan 8B. Ini perbedaannya. Jadi ada 3 kolom yang masuk golongan 8B. Itu saat valensinya berapa? Valensinya 8, 9 atau 10. Jika valensinya 11, nah ini baru masuk 1B. Kalau 12, baru dia masuk golongan 2B. Nah, itu perbedaannya. Jadi ada sedikit perbedaan antara golongan A dan golongan B. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada ya? Mister, Ya. Mister, dulu saya di SMP itu sama guru Kenapa, Mbak? saya diajarkannya pakai rumus 2N kuadrat buat nyari apa? Jumlah itu Elektron valensi. sih Terputus. Aduh. jumlah nomor Aduh, terputus. Aduh. ini saya agak Kayaknya koneksinya koneksi Mbak Arin agak terputus. Tolong Mbak diulangi lagi, Mbak. Minta tolong. Terputus tadi. maaf. Itu dulu di SMP saya tuh diajarkannya pakai rumus 2N kuadrat, Mister. Itu nanti dipakai boleh nggak? Boleh. Itu untuk menentukan golongan ya? Iya. Iya, boleh. Boleh aja, Mbak. Itu kalau nomor aturnya sedikit masih akurat. Kalau nomor aturnya sudah tinggi nanti hati-hati ya, gitu aja. Jadi tetap boleh digunakan. Ada lagi, Mbak Arin? Enggak, Mister. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan silakan. Bebas kok. Kalau masih ketemu gini kita tanya-tanya bebas. Ya, silakan. Nggak ada pertanyaan? Beneran? Kalau nggak ada pertanyaan berarti anak-anak bisa langsung akses di Google Classroom loh ya. Tapi nanti kalau ada permasalahan apapun, silakan kontak saya, enggak apa-apa. Siap, Mister. Cukup untuk hari ini? Oke, siap. Baik, terima kasih. Tetap jaga kesehatannya, Rek. Jangan sampai sakit.